Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padia Jihan Sakira. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1. Saya di sini akan menjelaskan mengulas 4 materi yang mata pelajaran filsafat ilmu. Yang pertama tentang positivisme, yang kedua yaitu tentang post-positivisme, yang ketiga tentang modernisme, dan yang keempat yaitu tentang postmodernisme. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang positivisme, di mana positivisme ini adalah sebuah ilmu filsafat yang menekankan pentingnya pengamatan, eksperimen, dan data dalam memahami realitas. Dan positivisme ini juga memiliki prinsip dasar. Yang pertama yaitu prinsip tentang pengamatan dan eksperimen. Maksud dari pengamatan dan eksperimen ini di mana positivisme menekankan pentingnya pengamatan dan eksperimen dalam memahami realitas. Nah, ada yang kedua yaitu tentang data dan fakta. Positivisme juga menekankan pentingnya data dan fakta dalam memahami realitas. Nah, yang ketiga yaitu tentang objektivitas. Positivisme juga menekankan pentingnya objektivitas dalam memahami realitas. Lalu prinsip yang keempat yaitu tentang kausalitas. Positivisme menekankan pentingnya kualitas dalam memahami realitas. Nah, ada juga yang kelima, di mana positivisme juga memiliki determinisme, yaitu menekankan pentingnya determinisme dalam memahami realitas. Lalu ada juga selain prinsip dalam positivisme juga memiliki tokoh-tokoh. Nah, yang pertama itu ada Auguste Comte, di mana Auguste Comte ini adalah tokoh utama positivisme. Ia mengembangkan konsep positivisme dan menerapkan pada bidang sosiologi. Lalu yang kedua ada yang namanya Émile Durkheim, di mana Émile Durkheim ini adalah seorang sosiolog yang menerapkan prinsip-prinsip positivisme dalam karyanya. Nah, yang ketiga itu ada Karl Popper, yaitu Karl Popper ini adalah seorang filsafat ilmu yang mengembangkan konsep falsifikasinya, yang merupakan salah satu prinsip dasar positivisme. Selain tokohnya juga ada kritik terhadap positivisme. Yang pertama tentang keterbatasan pengamatan. Maksud dari keterbatasan pengamatan, positivisme dikritik karena keterbatasan pengamatan dan eksperimen dalam memahami realitas. Nah, yang kedua itu dikritik melalui ketergantungan pada data, di mana positivisme dikritik karena ketergantungan pada data dan fakta yang dapat atau tidak lengkap, bisa dibilang tidak akurat. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya perhatian terhadap konteks, di mana positivisme ini dikritik karena kurangnya perhatian konteks dan perspektif dalam memahami realitas. Kesimpulannya dari positivisme ini yaitu positivisme adalah sebuah filsafat ilmu yang menekankan pentingnya pengamatan, eksperimen, dan data dalam memahami realitas. Meskipun memiliki kelebihan dalam memahami realitas secara objektif, positivisme juga memiliki keterbatasan dan kritik karena ketergantungan pada data dan fakta bisa menyebabkan kurangnya perhatian. Yang kedua itu membahas tentang pospositivisme. Pospositivisme adalah sebuah filsafat ilmu yang muncul sebagai reaksi terhadap positivisme. Pospositivisme ini juga menekankan bahwa pengetahuan tidak dapat diperoleh melalui metode ilmiah yang objektif dan netral, melainkan pospositivisme ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konteks, perspektif, dan nilai-nilai. Pospositivisme juga memiliki karakteristik yang pertama yaitu ada penolakan objektivitas, di mana penolakan objektivitas ini menolak gagasan tentang objektivitas dalam pengetahuan ilmiah.
Lalu ada juga yang kedua, pentingnya konteks, di mana postpositivisme ini menekankan pentingnya konteks dalam memahami pengetahuan ilmiah. Nah, yang ketiga yaitu ada peran perspektif. Postpositivisme juga menekankan peran perspektif dalam memahami pengetahuan ilmiah. Yang keempat, tentang nilai-nilai dalam pengetahuan. Postpositivisme juga menekankan bahwa nilai-nilai peran penting dalam pengetahuan ilmiah. 5 yaitu tentang kritik terhadap metode ilmiah, di mana postpositivisme juga memiliki metode ilmiah yang digunakan dalam positivisme. Selain itu juga ada tokoh-tokoh postpositivisme. Yang pertama yaitu Thomas Kuhn. Thomas Kuhn adalah seorang filsafat ilmu yang mengembangkan konsep perubahan paradigma dalam bukunya. Nah, yaitu ada tokoh yang kedua di mana namanya Paul Feyerabend. Seorang filsafat ilmu yang mengembangkan konsep anarkisme. Nah, yang ketiga ada tokoh Michel Foucault, di mana seorang ilmu filsafat dan sejarawan yang mengembangkan konsep genealogi dalam bukunya. Dan tokoh-tokoh juga ada kritik terhadap postpositivisme. Yang pertama yaitu tentang keterlambatan dalam mengembangkan teori. Postpositivisme dikritik karena keterlambatan dalam mengembangkan teori. Yang kedua, dikritik dalam kurangnya objektivitas, di mana postpositivisme dikritik karena pengetahuan ilmiah. Lalu yang ketiga tentang ketergantungan pada perspektif. Modernisme, di mana modernisme adalah sebuah gerakan intelektual dan budaya yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan ini menekankan pentingnya rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam memahami dan mengubah dunia. Modernis juga memiliki karakteristik yang pertama yaitu tentang rasionalitas modernis. Rasionalitas modernis menekankan pentingnya rasionalitas dan logika dalam memahami dunia. Lalu yang kedua, ilmu pengetahuan modernis. Modernis juga memiliki ilmu pengetahuan, menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengubah dunia. Nah, yang ketiga yaitu tentang progres modernis. Progres modernis ini menekankan pentingnya progres dan kemajuan dalam berbagai bidang. Lalu yang keempat, universalitas, di mana modernis ini juga menekankan pentingnya universalisme dalam kesatuan dalam memahami dunia. Nah, yang kelima yaitu ada kritik terhadap tradisi, di mana kritik terhadap tradisi ini yang lama dianggap tidak relevan dengan kebutuhan modern. Lalu ada juga selain kritik yaitu tokoh-tokoh modernis. Yang pertama yaitu ada René Descartes. René Descartes ini adalah seorang filsafat ilmu yang mengembangkan konsep rasionalitas dan logika. Lalu ada yang kedua yaitu tentang Immanuel, di mana Immanuel ini adalah seorang filsafat ilmu yang mengembangkan konsep tentang batas-batas pengetahuan manusia. Dampak dari modernisme ini yang pertama yaitu perubahan dalam cara berpikir. Modernis mengubah cara berpikir manusia tentang dunia dan diri sendiri. Yang kedua yaitu tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernis ini juga memicu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Nah, yang ketiga ada juga perubahan dalam nilai-nilai sosial. Modernis juga mengubah nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku sebelumnya. Nah, yang keempat kritik tradisi dan nilai-nilai yang lama
yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan modern. Lalu ada juga kritik terhadap modernis. Ada juga kritik terhadap modernis. Yang pertama yaitu keterlambatan dalam mengakui keterbatasan. Modernisme ini dikritik karena keterlambatan dan mengakui keterbatasan pengetahuan manusia. Nah, yang kedua ada juga kurangnya perhatian terhadap konteks, di mana modernisme ini dikritik karena kurangnya perhatian terhadap konteks dan perspektif dalam memahami dunia. Nah, yang ketiga itu ada ketergantungan pada rasionalitas, di mana modernis ini dikritik karena ketergantungan pada rasionalitas dan logika yang dapat bersifat terlalu sempit. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari modernis ini adalah sebuah gerakan intelektual dan budaya yang menekankan pentingnya rasionalitas, juga ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan mengubah dunia. Meskipun kelebihan dalam memicu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modernis juga memiliki keterbatasan dan kritik karena kurangnya perhatian terhadap konteks dan perspektif. Karena ketergantungan pada perspektif yang bisa diambil dari postpositivisme yaitu postpositivisme adalah sebuah filsafat ilmu yang menekankan pentingnya konteks, nilai-nilai dalam memahami pengetahuan ilmiah meskipun memiliki kelebihan dan memahami kompleksitas pengetahuan ilmiah. Postpositivisme juga memiliki keterbatasan dan kritik karena kurangnya objektivitas dan ketergantungan pada perspektif. Ini ada yang terakhir membahas tentang postmodernis, di mana postmodernis adalah sebuah gerakan intelektual budaya yang muncul pada pertengahan abad ke-20. Reaksi terhadap postmodernis. Postmodernis juga memiliki penolakan gagasan terhadap universal, objektif, dan absolut, serta menekankan pentingnya pluralisme, relativisme, dan fragmentasi. Nah, memiliki karakteristik yang pertama yaitu penolakan terhadap kebenaran universal, di mana postmodernis ini memiliki gagasan tentang kebenaran universal yang dapat diterapkan pada sebuah orang atau situasi. Ada juga yang kedua yaitu tentang pluralisme, di mana postmodernis ini menegakkan pentingnya pluralisme yaitu keberagaman budaya, agama, dan pandangan manusia yang hidup. Ada yang ketiga yaitu tentang relativisme. Postmodernis ini menekankan bahwa kebenaran adalah relatif yang tergantung pada konteks dan perspektif individu. Yang keempat yaitu ada fragmentasi. Postmodernis ini juga menekankan bahwa realitas fragmentasi yaitu terdiri dari bagian-bagian yang tidak terintegrasi. Nah, yang kelima yaitu kritik terhadap modernisme. Modernisme ini mengkritik modernisme dan gagasan tentang kemajuan linear dan universal. Selain itu, yang pertama yaitu ada Jean Planchatius, di mana seorang filsafat ilmu yang mengembangkan konsep keadaan postmodernis. Ada juga yang kedua yaitu tentang
Jacques Derrida, di mana seorang filsafat ilmu yang mengembangkan konsep dekonstruksi dalam bukunya, yaitu yang berjudul Of Grammatology. Nah, ada juga dampak yang akan terjadi postmodernis ini. Yang pertama yaitu perubahan dalam cara berpikir. Postmodernis ini mengubah cara berpikir tentang kebenaran, realitas, dan identitas. Yang kedua yaitu munculnya gerakan sosial baru. Postmodernis ini juga memicu munculnya gerakan sosial baru seperti feminisme, multikulturalisme, dan environmentalisme. Nah, yang ketiga yaitu akan adanya perubahan dalam seni dan budaya, di mana postmodernis ini juga mempengaruhi seni dan budaya dengan munculnya gaya-gaya baru seperti postmodernisme dalam arsitektur, seni visual, dan sastra. Selain itu juga ada kritik terhadap postmodernisme, di mana postmodernisme ini memiliki kritik. Yang pertama yaitu keterlambatan dalam mengembangkan teori. Postmodernisme ini dikritik karena keterlambatan dalam mengembangkan teori koheran dan sistematis. Ada yang kedua dikritik dalam kurangnya objektivitas, di mana postmodernis ini juga dikritik dalam kurangnya objektivitas, kebenaran, dan realitas. Ada yang ketiga yaitu dikritik melalui ketergantungan dan relativisme, di mana postmodernis ini dimiliki karena ketergantungan pada relativisme yang dapat menyebabkan kehilangan standar atau moral etika. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari postmodernis ini adalah sebuah gerakan intelektual dan budaya yang menolak gagasan tentang kebenaran universal dan relativisme dan fragmentasi. Meskipun memiliki kelebihan dan memicu perubahan dalam cara berpikir, juga akan munculnya gerakan sosial baru. Postmodernis ini juga memiliki keterbatasan dan kritik karena kurangnya objektivitas dan ketergantungan pada relativisme. Mungkin sekian pembahasan yang telah saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.